teman-teman, pernah gak sih ngerasa percakapan kalian kurang nyambung? Atau orang lain merasa tidak didengarkan saat bicara denganmu? Masalahnya mungkin bukan pada telingamu, tapi kepada cara kamu merespon. Hari ini kita akan bahas 2 teknik sederhana tapi penting untuk menjadi pendengar yang lebih baik, yaitu feedback dan juga respon teknik. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke apa itu feedback dan respon teknik. Mendengar atau hearing itu cuma aktivitas fisik, di mana telinga kita bisa menangkap suara. Tetapi mendengarkan atau listening adalah proses aktif untuk pemahaman dan juga memberi respon. Jadi, feedback dan respon adalah cara kita benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan, bukan hanya sekedar mendengar. Sebenarnya output dari feedback itu ada berbagai bentuk. Ada bentuk ide, respon, opini, survei, komen, rating, result, dan juga advice. Nah, di sini kita bisa masuk ke contoh percakapan lagi. Misalkan ada diskusi tim, di mana lawan bicaranya itu bilang that's interesting idea, what if we also bla 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 bla. Nah, itu tuh dia menambahkan tanpa menolak ide dari teman-temannya. What if we also look at last year's data? Tapi dia memuji dulu temennya, that's an interesting idea gitu. Jadi kayak nggak langsung menolak mentah-mentah. Sebenarnya feedback and respon ini juga nggak terus-menerus soal verbal. Ada juga respon mereka itu dari non-verbal. Bisa dilihat dari mimik wajah maupun dari perilaku kita. Misalkan kita terlalu banyak main HP saat diajak ngobrol. Nah, itu namanya feedback nonverbal. Nah, setelah feedback, kita bisa masuk ke dalam respon. Di respon ini lebih mendalam. Respon ini bukan sekadar iya atau tidak, tapi menunjukkan pemahaman kalian. Nah, caranya itu bisa kalian dengan meringkas atau summarizing seperti yang ada di layar, atau juga kalian bisa melakukan clarifying, mengklarifikasi kepada pernyataan yang kalian kurang paham. Nah, selanjutnya kita ada contoh lagi. Misalkan kita merespon lawan bicara kita itu have you considered, setelah dia mengutarakan pendapatnya misalkan. Nah, itu tuh respon yang bagus, menyarankan alternatif dengan lembut. Bisa lagi kita dengan tambahin have you consider a simpler layout for the slide, gak langsung menyalahkan tapi mengajak berpikir ulang kembali gitu. Nah, itu menunjukkan respon yang baik dari kita. Selanjutnya, untuk menerapkan teknik-teknik atau cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya, itu pasti butuh latihan. Dimulai dari percakapan kecil sehari-hari. Dengan feedback dan respon yang tepat, kamu bukan hanya jadi pendengar yang lebih baik untuk kedepannya, tapi kamu bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tapi kuncinya harus latihan, dan juga latihan. Baik, segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.